Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Voice of Orang Kreatif. Bersama saya Venus Febriani, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Najla Shihab atau biasanya lebih akrab dipanggil Mbak Ella gitu. Nah, Mbak Ella ini dikenal sebagai salah satu penggerak pendidikan di Indonesia. Mbak Ella juga memulai karirnya dengan menjadi seorang pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan karena merasa semakin tertantang mungkin ya untuk terjun di dunia pendidikan, Mbak Ella lalu mendirikan Sekolah Cikal pada tahun 1999. Nah, lalu pada tahun 2016, Mbak Ella memperluas kiprahnya di dunia pendidikan dengan menginisiasi jaringan Semua Murid, Semua Guru. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama ke daerah pelosok gitu. Dan dalam realisasinya, gerakan Semua Murid, Semua Guru ingin menanamkan kepada masyarakat bahwa setiap orang akan selalu menjadi guru bagi sesama, dan di saat yang bersamaan juga menjadi murid yang terus belajar dan berkembang. Nah, dan nggak berhenti di situ ya, Mbak Ella juga kembali membuat terobosan di bidang pendidikan pada tahun 2019, di mana beliau menggagas Sekolah Murid Merdeka dan platform digital Sekolahmu dan Karirmu. Nah, Sekolahmu dan Karirmu ini merupakan aplikasi blended learning pertama di Indonesia loh. Gitu. Nah, dan pada podcast kali ini, Vokraf akan membahas perjuangan karir seorang Mbak Najla Shihab beserta terobosan-terobosannya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Mbak Ella, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, Vin. Senang banget bisa ngobrol sama orang kreatif di Vokraf. Tadi waktu Vina cerita tentang jaringan Semua Murid Semua Guru, aku langsung kebayang betapa Vokraf tuh juga jadi salah satu contohnya gitu ya. Benar-benar Semua Murid Semua Guru diimplementasikan oleh semua orang-orang kreatif di sini. Iya. Oh ya, jadi memang Vokraf juga itu salah satu part yang yang terdaftar ya di Semua Murid Semua Guru. Gitu. Betul. Bagian dari jaringan yang menggerakkan juga. Iya, makasih banyak Mbak Ella. Oke, nah mungkin supaya teman-teman di sini bisa kenal lebih dekat nih dengan Mbak Ella gitu ya. Aku mau tanya sedikit, dengar-dengar dulu Mbak Ella itu udah bercita-cita jadi guru itu dari kelas 2 SD. Mungkin bisa diceritain tentang itu gitu Mbak, kayak dari 2 SD gitu. awalnya tuh dari cerita yang terjadi di kelas 1 SD sebenarnya, Vin. Nah, jadi gini, aku di upacara bendera gitu ya. Kan upacara tiap Senin gitu. Aku tuh baru pindah dari Kairo. Nah, waktu itu ikut Abi waktu beliau ambil doktor di Al-Azhar Kairo, terus pindah sekolah di sekolah dasar negeri di Makassar gitu. Nah, upacara bendera, terus ditanya sama kepala sekolahnya mau jadi apa gitu, cita-citanya mau jadi apa gitu kan di upacara tuh ada yang ngedengerin, ada yang nggak dengerin gitu. Aku sebagai murid yang baik kan mendengarkan dan angkat tangan dong. Ngomong cita-citanya mau jadi apa. Aku inget tuh kelas 1 agak akhir-akhir lah gitu. Nah, terus udah gitu aku bilang, aku mau jadi pramugari, aku bilang gitu. Aku soalnya kan baru kayak habis travel jauh, naik pesawat, belum pernah tuh, nggak inget naik pesawat sejauh itu. Aduh, seru banget ya jadi pramugari ya, bisa transit di sini, keliling dunia. Terus kamu tahu nggak kepala sekolahnya bilang apa? Pinter-pinter, kok maunya cuma jadi pembantu aja? Itu kan pembantu di udara, bayangin nggak? Anak kelas 1 SD, kayak di depan ratusan murid. Aku sekarang bisa ketawa, tapi waktu itu tuh aku kayak gemeteran abis, pengen nangis, kaget dong. Maksudnya punya cita-cita, terus kayak bukan cuma nggak didukung, tapi kan itu kayak dipermalukan gitu di depan teman-teman. Nah, tapi dasar ya, Ella nih, aku umur 6 tahun waktu itu nggak menyerah. Habis itu, ya lama kemudian dia nanya anak lain gitu, terus aku angkat tangan lagi. Terus aku tuh bilang gini, aku mau jadi guru. Aku bilang gitu. Waktu itu tuh lebih karena 2 hal sih sebenarnya. Yang pertama,
itu karena aku merasa kalau jawaban jadi guru nih dia pasti seneng nih, pasti aku dipuji gitu kan. Jadi kayak dia gitu ya, tapi juga karena aku ngerasanya dalam hatiku nih aku mau jadi guru tapi bukan guru seperti kamu gitu, itu yang aku rasain gitu. Terus dia kayak wah bagus sekali cita-citanya mau jadi guru dan sebagainya. Nah tapi sejak itu jadi setiap kelas 2 SD ditanya, dulu tuh zaman dulu tuh kayak kita suka dinulis cita-cita gitu kan, ada kayak kata mutiara, ada kayak buku kenangan gitu. Itu aku selalu bilang mau jadi guru, mau jadi guru, mau jadi guru, dan selalu lebih karena merasa bahwa guru itu dampaknya tuh luar biasa ke muridnya gitu ya, ke manusia. Bahkan kayak satu perkataan aja, satu perlakuan itu bisa betul-betul jadi life changing moments yang very meaningful gitu ya. Bisa meaningful in a good way, bisa juga traumatic gitu kan, in a bad way. Dan itu bikin seneng banget sih ngebayangin dunia pendidikan jadi ladang buat bekerja dan berkarya. Kebayang sih. Itu pengalaman, maksudnya di usia segitu ya, terus ya. Oke. Karena jadi inget-inget sih dulu waktu kecil kayak cita-citanya apa gitu. Kayaknya sampai belum kepikiran sih. Belum kepikiran kayaknya cita-citanya. Ternyata jadi guru juga kan, Vin? Oke. Nah, penasaran juga nih. Jadi kan Mbak Ella kayak udah adalah mimpi gitu ya, kayak mimpinya mau terjun ke dunia pendidikan, waktu itu startnya mau jadi guru gitu. Nah, dalam proses Mbak Ella meraih mimpi ini di dunia pendidikan ini, apakah keluarga memegang peranan penting terhadap mimpi Mbak Ella tersebut gitu di keberjalanan prosesnya? Banget karena ya pertama kan ayahku tuh juga pendidik ya, dosen, akademisi gitu, kakekku pun pendidik, jadi memang ya dunia pendidikan tuh deket banget kan sama kehidupan sehari-hari. Aku dari kecil tuh sering banget diajak ke kampus pada saat Abi ngajar, bahkan kayak nemenin baca disertasi mahasiswa hasil ujian, jadi kayak bayangan tentang interaksi yang positif, budaya dan suasana akademis itu tuh aku tumbuh dengan lingkungan yang seperti itu. Soal cita-cita mestinya jadi apa sih, orang tua juga nggak pernah ngarahin sih, selalu dibilangnya cuma ya pokoknya pilih kerjaan tuh sesuatu yang kamu suka, tetapi juga bukan cuma tentang kamu gitu ya, sesuatu yang harus ngasih manfaat sebanyak mungkin ke orang lain. Nah jadi waktu mikirin pendidikan itu memang spesifik guru. Yang pertama aku pikir aku harus belajar psikologi gitu, harus belajar psikologi. Kenapa? Karena yang aku rasain waktu pengalaman sekolah bahkan sampai SMA itu banyak banget guru yang berpikirnya bahwa tugas utamanya itu mengajar kurikulum, mengajar sesuai dengan buku gitu. Jadi penekanannya tuh pada dokumennya gitu ya, kayaknya kayak tujuan pembelajaran yang dapat dari entah siapa kan waktu itu ya nggak tahu lah ya, Kemdikbud dan sebagainya. Tetapi lupa bahwa murid-muridnya nih manusia yang unik, yang punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, terus kan pas tahu ilmu psikologi, aku ngerasa harusnya nih semua guru, semua pendidik tuh ya tahu psikologi gitu ya, itu jadi dasar yang penting banget. Nah, jadi mutusin masuk psikologi karena itu. Nah, tapi tadi seperti yang Vina bilang, karir pertamaku sebagai guru tuh sebenarnya sebagai guru di kampus gitu, di perguruan tinggi. Jadi dosen di Fakultas Psikologi UI. Nah, itu yang kemudian aku ubah jadi karir paruh waktu gitu ya, dan kemudian malah aku tinggalkan sama sekali pada saat memutuskan untuk mendirikan Cikal. Nah, tapi sepanjang perjalanan memilih dan mengembangkan karir itu, peran keluarga itu luar biasa ya, bukan cuma dari orang tua, tapi aku kan nikah muda, Vin. Aku tuh nikah umur 18 tahun. Jadi pada saat kuliah dan kemudian memutuskan berkarir itu ya faktor dukungan suami, faktor bahwa aku punya anak di usia muda gitu kan, 21 tahun, punya bayi, itu amat sangat memengaruhi juga pilihan untuk kemudian aku milih ya mendirikan lembaga prasekolah, karena yakin banget bahwa pendidikan di usia dini itu jadi fondasi untuk kemudian menyiapkan individu-individu yang tumbuh kompetensinya ya sepanjang tahap perkembangan. Jadi it is a very big factor, it was a very big factor, and it will be a very big factor juga di banyak banget keputusan-keputusan lain. Iya, ya Vina juga sempat ini sih tahu kayak Mbak Ella nikah di usia muda gitu, terus punya anak gitu. Dan
iya sih kebayang, maksudnya kalau udah punya anak gitu ya, ada experience berbeda gitu ketika, ya bersama dengan anak gitu, tumbuh kembang anak segalanya semuanya gitu ya, kita yang ngurus segala macam. Jadinya lebih apa ya, lebih lebih, lebih mengerti apa yang benar-benar dibutuhin sama anak gitu, dan itu akhirnya di-applied oh berarti harusnya pendidikannya seperti apa, kayak gitu ya. Dan sebenarnya setuju sih Mbak Ella, kayak kalau apa ya, kayak apa ya, kalau kayak istilahnya mendidik gitu ya, itu kan tiap orang tuh punya keunikan masing-masing, punya bakat masing-masing, jadi harus dilihat nih bakatnya apa segala macam. Jadi lebih ke talent development-nya gitu ya, bukan ke harus hafal ini segala macam baru, eee, baru lolos gitu. Iya, iya, iya. Jadi bisa lebih personalize gitu per orang tuh kayak strength-nya di mana dan dikembanginnya ke mana gitu. Mungkin kalau di perusahaan kayak istilahnya kayak itu, kayak talent development gitu ya, tapi, diterapinnya bener-bener dari usia dini gitu ya, Mbak Ella ya? Iya, karena kan apa ya, kalau kalau kita ngomong di dalam konteks perusahaan itu kan sebetulnya udah sampai ke tahap kita meminta individu ini di usia dewasa tuh punya kemahiran tertentu, punya keahlian tertentu gitu ya. Jadi they need to be excellent in whatever they have chosen gitu kan. Nah, tapi kan nggak mungkin tiba-tiba excel gitu kan. Perlu ada tahap mengeksplorasi, perlu ada tahap mendalami, dan itu yang sebetulnya seharusnya dilalui ya bahkan sebelum kuliah gitu ya, dan pasti sebelum memilih karir. Nah, periode ini nih Vin yang sering banget skip gitu karena proses pendidikan yang nggak menumbuhkan gitu, tetapi ya mencetak gitu ya anak-anak sesuai dengan standar, sehingga kemudian jadinya ada yang fit, ada yang nggak fit. Nah, padahal kalau filosofinya itu adalah menumbuhkan, kita percaya ya anak datang dengan sesuatu, ya dia kemudian butuh pendidikan yang personalized gitu ya, proses-proses yang memang menguatkan hal-hal yang udah dibawa disposisinya dia gitu ya, kecenderungan tertentu, dan tentu juga ya mengembangkan hal-hal yang masih perlu dia pelajari. Nah, ini yang apa ya, yang melihat murid sebagai subjek membawa sesuatu juga, bukan cuma kayak dijijolin atau kayak di sculpture sama gurunya. Itu yang paradigma yang sayangnya gitu ya masih agak langka di ekosistem pendidikan kita. Kebayang. Vina mau nanya lagi, ada hal yang sering Mbak Ella gaungkan gitu, yang kalimatnya tuh kayak gini, pendidikan adalah belajar, bergerak, dan bermakna. Nah, ini penasaran sih, mungkin bisa dijelasin Mbak, arti dan makna dari kalimat tersebut gitu yang sering Mbak Ella gaungkan tersebut. Ya. Aku waktu pertama memikirkan semacam manifesto itu gitu ya, itu sebetulnya berangkatnya tuh dari melihat bahwa salah satu miskonsepsinya orang tuh mikir pendidikan itu persekolahan, kira-kira gitu. Jadi orang mikirnya oke, kalau gue sekolah itu berarti gue pasti dapat pendidikan berkualitas, dan itu adalah satu-satunya cara. Nah, padahal pendidikan itu kan sebetulnya esensinya adalah 3 proses yang kita lalui dengan aktif gitu. Yang pertama yang memang belajar gitu. Jadi sekolah tuh belum tentu belajar loh, Vin, gitu. Atau mungkin juga belajar tapi belajar hal-hal yang nggak penting atau justru hal-hal yang salah gitu ya. Nah, jadi proses belajar itu dalam mana pendidikan tuh kita harus benar-benar tahu yang paling basic aja deh. Belajar tuh it's not something that happen to you gitu ya. Belajar itu sesuatu yang kita perlu engage, kita perlu pilih, kita perlu paham, bukan cuma sampai di level tahu dan seterusnya. Nah, jadi kenapa komponen belajar itu penting banget. Kalau lo nggak belajar sesuatu, nggak tumbuh gitu ya, cuma ngulang hal-hal yang kegampangan atau hal-hal yang udah diketahui sebelumnya, itu berarti kita belum melalui proses pendidikan gitu ya. Setelah kita mendapat tantangan belajar itu, baru kita sebetulnya udah memenuhi 1 kriteria nih dari 3 kriteria pendidikan. Nah, yang kedua bergerak. Kenapa bergerak itu penting? Karena tujuannya pendidikan tuh buat aku tuh selalu bukan cuma sekedar sukses di rumah gitu ya, karena pendidikan keluarga yang bagus, atau sukses lulus ujian di sekolah karena katanya dapat pendidikan yang bagus, tetapi memang betul-betul ya menunjukkan aksi yang nyata gitu ya. Aksi yang nyata di kehidupan nyata juga, bukan cuma sekedar di selembar kertas. Nah, bergerak itu juga menunjukkan pentingnya kita
pada saat kita ngomong bergerak itu kan nggak in vacuum gitu ya, selalu kayak against something gitu kan. Jadi bukan jadi melakukannya bersama-sama, berkolaborasi dalam prosesnya itu juga luar biasa pentingnya. Karena itu pada saat ngomong kompetensi itu selain kemerdekaan belajar, kompetensi masa depan yang aku yakini itu juga ya kemerdekaan berkolaborasi. Nah, sesudah kita bergerak, kita berkolaborasi dengan banyak orang dalam konteks nyata, itu yang ketiga yang menunjukkan bahwa orang itu terdidik atau memang sudah melalui proses pendidikan adalah bermakna, betul-betul bisa bermanfaat, merasa berdaya gitu kan untuk melakukan perubahan, melakukan inovasi-inovasi. Nah, itu yang kalau dari sudut kompetensinya tuh kemerdekaan berkarya. Jadi belajar bergerak bermakna itu sebetulnya proses yang dilalui untuk kemudian menjadi individu yang punya kompetensi yang utuh, yaitu kemerdekaan belajar, kemerdekaan berkolaborasi, dan kemerdekaan berkarya. Kira-kira itu sih maknanya. Dalam juga. Itu bikinnya lama nggak Mbak Ella bikin kalimat tersebut gitu? Enggak, aku itu kan I'm a writer ya, kan I'm a writer. Jadi aku tuh sebenarnya senang apa ya, kalau sekarang bolehlah, dulu suka agak malu sih Vin ngaku sebagai writer, tapi sekarang setelah sekian belas buku boleh dong aku guru tapi juga penulis. Aku merasa itu bukan soal bikin kalimatnya sih, karena tapi lebih apa ya, mengkonstruksi pengalaman-pengalaman aku, pengetahuan-pengetahuan aku tentang pendidikan dalam bentuk bahasa gitu ya, yang memang bisa merepresentasikan paradigma-paradigma pendidikan yang ingin aku tuju gitu. Jadi aku selalu melihat nulis tuh kesempatan refleksi, kesempatan menstrukturkan ide, kesempatan kemudian tulisan itu tuh jadi alat buat menyamakan paradigma nih, karena kita memilih menggunakan kata apa di pendidikan itu kan apa ya, akan memengaruhi apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi aku memang senang banget nulis, senang banget memformulasikan gagasan dalam bentuk kalimat-kalimat gitu, karena menurut aku itu tuh bukan cuma sekedar apa ya, narasi yang indah atau apa, tetapi betul-betul akan menentukan kesuksesan gerakan perubahan yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya nulisnya lama apa enggak, ya kayaknya sih sebenarnya puluhan tahun gitu mengkonstruksikan pengalamannya, tapi nulisnya sih nggak lama, aku tiap hari nulis. Oke, Mbak. Nah, Vina lihat ya di salah satu wawancara itu Mbak Ella pernah mengungkapkan, dan tadi juga sebenarnya Mbak Ella udah sempat jelasin juga sih gitu ya, sedikit, bahwa banyak yang missing gitu dari pengalaman belajar kita karena penekanannya hanya pada hafalan, bukan proses berpikir kritis dan kreatif gitu. Nah, bagaimana awal Mbak Ella menyadari hal tersebut, dan apa langkah yang Mbak Ella ambil setelah menyadari hal tersebut? Aku mulai nyadar ya awal SD juga. Gitu. Karena aku tuh selalu bilangnya gini, aku tuh senang banget belajar, tapi aku tuh gak suka banget sekolah, Vin. Ya ampun. Jadi, tau kan, aku tuh modelnya banget. Kepo, banyak nanya gitu kan, selalu kayak pengen tahu gitu, di rumah juga kayak diskusinya. Tapi tuh ya ampun, yang dibahas di sekolah tuh sesuatu yang aku tuh kayak, ini gunanya apa ya buat hidup gue gitu ya, dan malah yang kayak lebih relevan itu justru ya percakapan sama guru di luar kelas, sama teman-teman yang kemudian kayak ngedalemin sesuatu. Nih contoh nih ya, aku kelas 3 SD tuh bikin koran, Vin. Bikin koran, aku tulis tangan dulu nggak ada, karena saking aku gemes kalau diajak ngomongin buku, aku kan suka banget baca. Kalau diajak ngomongin buku atau diajak ngomongin apa yang ada di koran hari itu tuh, teman-temanku tuh pada nggak baca koran, pada nggak baca majalah, jadi baca tuh juga cuma baca buku teks pelajaran kalau jadi PR gitu ya. Padahal kan aku kayak datang ke sekolah pagi mau ngomongin dong what's going on in the world gitu kan, mau ngebahas itu. Nah, jadi akhirnya aku pikir daripada aku kayak apa ya frustasi aja, aku bikin koran. Jadi kelas 3 SD tuh aku bikin
koran, telat sehari sih. Telat sehari karena jadi aku tiap pulang sekolah itu yang aku baca, itu aku bikin rangkumannya, aku kayak gambar-gambarin, aku bikin kayak bayangin aku nulis hal 50 kali karena nggak ada komputer dan printer, terus aku bagi-bagiin ke teman-teman, jadi kalau mereka baca itu terus jadi bisa jadi bahan percakapan gitu ya, memantik diskusi. Nah, tapi pada saat itu tuh aku sadar betul bahwa yang namanya struktur di dalam sekolah tuh seringkali tuh yang nggak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meaningful gitu ya, nggak memancing anak buat melakukan discovery, inquiry, mencari tahu sendiri. Nah, jadi ya yang aku lakukan adalah menciptakan kesempatan-kesempatan belajar yang bukan berarti yang di sekolah nggak berguna sama sekali sih, tapi yang nggak cukup gitu sebenarnya untuk jadi tantangan-tantangan tentang hal-hal yang begitu luas yang sebetulnya ada di dunia tapi nggak ada di sekolah gitu. Nah, ini yang jadi PR kan, kalau pendidikan tetap tujuannya pengetahuan bukan pemahaman gitu ya. Kalau yang ditekankan hafalan bukan penalaran, ya pada akhirnya kalau aku sih ngelihatnya kita kemudian menumbuhkan murid-murid yang ngerasa pendidikan tuh nggak relevan karena ya gap kesenjangannya antara dunia nyata, profesi-profesi yang dibutuhkan, keinginan mereka buat eksplorasi dan berkarya sama apa yang ada di sekolah tuh jadi makin jauh. Akhirnya datang ke sekolah tuh murid-murid tuh menderita gitu kan dalam proses belajarnya, merasa terpaksa dan seterusnya. Sayang banget. Jadi nggak happy juga gitu belajarnya. Iya. Saya jadi penasaran, kalau Mbak Ella ngelihatnya kayak fenomena ini apakah di Indonesia aja atau memang di luar negeri pun masih seperti itu gitu, atau ada nih salah satu negara di luar negeri di mana yang sistem pendidikannya udah sesuai dengan yang Mbak Ella harapkan gitu. Pertama, masing-masing negara itu kan konteksnya unik ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia, yaitu tentu banyak hal yang kita bisa pelajari dari keberhasilan negara-negara lain, tapi ada juga hal-hal yang sangat unik gitu di Indonesia yang kita juga nggak bisa ambil mentah-mentah gitu dari negara lain. Nah, tetapi ada contoh-contoh sih, misalnya Finlandia, itu orang sering banget komentar bahwa sistem pendidikannya itu baik karena kualitas guru-gurunya sangat baik, which is itu tentu jadi PR gitu kalau di ekosistem pendidikan kita. Kenapa? Karena kompetensi guru kita tuh masih beragam banget. Memang ada guru-guru yang udah punya kompetensi yang baik, tetapi masih banyak banget juga guru-guru yang dirinya sendiri tuh nggak punya, misalnya kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif, kemampuan untuk reflektif. Nah, gimana kita bisa menumbuhkan murid-murid dengan kompetensi-kompetensi itu kalau misalnya gurunya belum punya? Kan nggak mungkin. Yang namanya sistem itu can only be as good as the teachers gitu kan. Nah, itu jadi banyak yang bisa dipelajari. Tapi ada aspek lain juga, misalnya soal pendidikan anak usia dini. Jadi banyak banget contoh negara-negara itu yang sangat sukses gitu ya, Australia misalnya, New Zealand itu untuk membuat program-program pendidikan anak usia dini, termasuk intervensi dini buat anak-anak kebutuhan khusus yang bagus-bagus banget. Jadi kalau kita bilang masalah pendidikan Indonesia sekarang tuh juga banyak banget ya, karena udah ada kayak achievement gap gitu, bahkan sebelum masuk sekolah pun misalnya anak-anak itu jarang mengeksplorasi buku, jarang didongengin sama orang tuanya. Jadi ini soal pendidikan anak dan stimulasi usia dini, tetapi juga soal pendidikan keluarga, kesiapan orang tua untuk menjalankan perannya sebagai orang tua gitu. Nah, jadi kompleks banget kan isu pendidikan tuh, bukan cuma soal kurikulum sekolah gitu ya, tetapi anak itu kan dipengaruhi oleh banyak banget gitu. Media misalnya, itu kalau di Amerika Serikat tuh banyak banget gerakan-gerakan yang memastikan bahwa media itu betul-betul di held accountable gitu untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu tools pendidikan yang amat sangat berpengaruh gitu ya, dari mulai kayak sistem rating, tontonan, dukungan untuk program-program media yang edukatif, which is kita juga di sini lacking banget gitu. Jadi kalau kita bilang kita mau menggerakkan perubahan pendidikan di Indonesia tuh kita emang juga nggak ngomongnya tuh
ya bukan cuma training guru memperbaiki kurikulum aja, tetapi gimana aku ada inisiatif Sinedu, gimana sinema tuh bisa jadi lebih edukatif. Banyak film-film yang ngebahas topik-topik yang penting tentang pendidikan seksualitas misalnya, tentang kondisi guru, hubungan dalam keluarga dan sebagainya. Nah, itu yang bikin aku hati-hati sih kalau mau bilang oke, pendidikan Indonesia harusnya jadi kayak apa. Karena jangan-jangan kita cuma ngomongnya sekolahan aja, kita lupa bahwa aktornya sebenarnya tuh banyak banget dan ya semuanya berpengaruh. Kalau gurunya udah berubah tapi orang tuanya nggak berubah, atau kalau pemerintahnya udah jadi lebih baik tetapi misalnya teman-teman yang di dunia usaha dan dunia industri juga nggak ngelakuin sesuatu buat ngebantu pendidikan, ya tetap aja kita nggak bisa ngelihat perubahan sebagaimana yang kita harapkan. Itu balik lagi sih, semua murid, semua guru gitu, pendidikan itu tanggung jawab kita sama-sama. Iya. Dan harus gotong royong gitu ya. Betul, harus kerja barengan. Oke. Ini menarik sih. Mbak, penasaran lagi mau nanya, pengen nanya tentang sekolah Cikal nih, ya, masuk ke sekolah Cikal. Waktu itu faktor apa sih yang mendorong Mbak Ella gitu, untuk akhirnya oke nih mau membangun sekolah Cikal? Ingin mengimplementasikan ilmu gitu ya. Aku waktu itu dosen ngajar psikologi perkembangan, bantuin ngajar kognitif dan belajar pada anak gitu ya, perkembangan keluarga dan sebagainya. Dan aku ngelihat sebetulnya kesempatan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang aku ajarkan di kampus, yang aku pelajari dalam dunia psikologi itu sebenarnya masih luas banget, penting. Jadi awalnya tuh sebenarnya dari aku ya sebagai ibu muda waktu itu nyari lembaga pendidikan buat anakku sendiri gitu ya. Terus menemukan ada yang ini bagusnya di sini, yang ini agak kurang di sini dan sebagainya, dan waktu itu gagal untuk menemukan yang ideal, sehingga kemudian aku sadar ekosistemnya nih butuh contoh praktek baik. Jadi butuh lebih banyak lah lembaga-lembaga pendidikan yang bagus gitu ya, yang memang bisa melakukan pendidikan yang berkualitas. Nah, waktu itu kemudian ada kayak di persimpangan gitu, milih untuk jadi pegawai di perguruan tinggi negeri gitu, waktu itu PTNBH baru proses ini, atau milih untuk kerja di lapangan gitu ya, membuat contoh-contoh praktek baik. Nah, aku milih yang kedua, mutusin ngedirin Cikal, mulai dari prasekolah sampai SMA, terus ada kampus guru Cikal juga. Jadi benar-benar kita tuh dari bayi-bayi umur 6 bulan sampai pendidikan orang dewasa gitu kan dilakukan, dan kita selalu bilangnya kita bukan cuma sekolah gitu, kita bilangnya kita komunitas pelajar sepanjang hayat, karena dan fokus banget sama pendidikan multigenerasi sebenarnya, karena kita pusat pengembangan keluarga juga. Jadi kurikulumnya, program-programnya itu bukan hanya buat murid, tapi ya pelatihan-pelatihan guru, workshop-workshop buat orang tua itu juga jadi bagian yang penting. Nah, aku yakin banget sebenarnya pengalaman aku di Cikal itu jadi modal yang penting banget lah buat ngegerakin pendidikan dan inisiatif-inisiatif aku yang lain juga. Ada workshop juga ya, workshop buat orang tua, terus ada pelatihan guru, itu komplit banget. Nah, karena nggak mungkin cuma satu pihak kan, Vin. Iya. Bahkan buat kakek nenek, buat babysitter pun gitu ya, kalau ada yang punya pengasuh lain yang membantu di rumah, itu kita bikin pelatihan-pelatihannya. Iya, komplit banget. Nah, itu kalau sekolah Cikal gitu. Terus setelah itu kan Mbak Ella juga mendirikan yang sekolah murid merdeka ya, sekolah murid merdeka ya, yang sama dengan kayak sekolahmu, karirmu. Itu faktor apa yang mendorong Mbak Ella untuk akhirnya oke nih mau bikin ini gitu? Aku kan sebenarnya udah maksudnya aku tuh percaya banget sama kekuatan teknologi sih. Jadi salah satu isu utama pendidikan kita yang nggak selalu ada di negara lain gitu ya, itu kesenjangan. Karena kita negara yang sangat luas gitu kan, secara geografis itu sangat besar, latar belakangnya beda-beda dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bilang pendidikan Indonesia itu belum berkualitas, itu bukan berarti semuanya belum berkualitas. Jadi ada yang udah dapat kualitas ya, misalnya kayak
insya Allah gitu ya, anak-anak yang sekolah di Cikal, yang sekolah di sekolah-sekolah lain yang memang juga udah berkualitas, tetapi masih banyak banget yang belum. Nah, jadi aku yakin banget teknologi itu bisa jadi salah satu metode yang paling efektif untuk bisa membuat quality ini lebih scalable. Bukan cuma bisa dinikmati anak-anak yang ada di pulau tertentu gitu ya, atau yang dengan kemampuan sosial ekonomi tertentu, tetapi bisa mengatasi isu-isu kesenjangan yang sebetulnya harus bisa kita pecahkan sama-sama. Nah, jadi semua inisiatif yang berbasis teknologi, aku mulai dari bagiin konten waktu itu di inibudi.org, terus aku ngediriin Rencanamu yang bantu untuk eksplorasi minat dan bakat, memilih jurusan gitu ya, ngembangin mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kampus. Nah, kemudian edutech yang aku inisiasi yang lain, yaitu ya sekolah.mu dan karir.mu. Nah, salah satu bagiannya adalah Sekolah Murid Merdeka. Nah, Sekolah Murid Merdeka ini sekolah blended learning yang pertama, dan kita tuh mulai itu sebelum pandemi loh, Vin. Jadi kita mulai di 2019, aku ingat banget ngobrol sama kepala sekolahnya waktu itu, prinsipalnya, itu aku bilang, Mi, ini kita kan siap-siap buat tahun ajaran depan gitu kan, jadi Juli 2020, kita bilang ya kita mulai mau buka pendaftaran, rekrutmen guru, dan sebenarnya aku bilang, Mi, kita kalau dapat 100 murid nih yang bersedia bergabung gitu ya dalam inovasi ini, benar-benar ngerasain sekolah blended learning pertama, itu berarti ya ada porsi online yang banyak, ada porsi offline-nya nggak sebanyak online, ada yang self-paced, anak belajar mandiri, ada yang interaktif dan sebagainya. Itu kayaknya kita udah bersyukur banget ya bisa mulai praktek baik dengan 100 orang. Terus tebak kalau sekarang muridnya berapa, Vin? 10.000, percaya nggak? Dan itu aku nggak bilang pandemi itu menguntungkan, tentu pandemi ini kan banyak banget dampaknya gitu ya terhadap kesenjangan, tetapi aku melihat bahwa ternyata sekolah blended learning itu bisa jadi salah satu solusi gitu ya untuk mengurangi dampak-dampak buruk dari pandemi, sekaligus mengatasi isu kesenjangan pendidikan. Jadi kita bisa menginisiasi pendidikan dari PAUD sampai SMA yang ya dengan kompetensi guru yang berbeda, dengan menggabungkan teknologi gitu ya, pengembangan platform dan strategi pedagogi yang tepat, yang tetap bisa memberikan pendidikan yang berkualitas walaupun nggak dilakukan secara tatap muka. Nah, ini yang aku harapkan bisa tumbuh terus, karena memang prinsipnya tuh blended tuh bukan ditinggalin gitu kan begitu tatap muka itu dimulai, tapi kita bisa menemukan sebenarnya metode-metode yang melakukan pencampuran gitu ya antara metode luring dengan daring, metode yang sinkronus dengan asinkronus, untuk melihat sebenarnya tujuan-tujuan pembelajaran itu lebih efektif, lebih bisa membantu menumbuhkan kompetensi kalau pakai cara yang seperti apa. Jadi bukan soal milih, oh aku pilih offline, aku milih online gitu ya, atau aku pilih yang interaktif, aku pilih belajar mandiri. Enggak, the best learning experience itu didesain dengan mengkombinasikan metode-metode aktivitas yang tepat untuk tujuan pembelajaran yang tepat. Jadi mudah-mudahan blended learning ini jadi budaya baru gitu ya. SMM satu contoh yang jadi pionirnya gitu ya, memulai, tapi ada pandemi, post pandemi, dan seterusnya, berharap banget makin banyak satuan pendidikan yang bisa mengimplementasikan blended learning dengan optimal. Ya, iya sih. Terus lagi pandemi lagi. Iya. Sayang. Nah, dalam apa ya? Dalam menjalani prosesnya nih Mbak Ella gitu ya, semuanya ini gitu. Ada nggak yang jadi top of mind gitu, tantangan yang pernah Mbak Ella hadapi gitu, dan apa yang membuat Mbak Ella bertahan untuk melewati tantangan tersebut selama proses ini semua? Ya, tantangannya dulu tuh kayak suka ngerasa kesepian banget. Jadi kayak ternyata yang berinovasi di bidang pendidikan tuh nggak cukup banyak, Vin. Atau mungkin bukan nggak cukup banyak tapi nggak saling kenal dan nggak saling berkolaborasi gitu ya. Jadi cenderung melakukannya sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi terus terang yang bikin aku amat sangat semangat tuh ya di akhir 2015 itu, pada saat
ngembangin jaringan semua murid, semua guru, itu komunitas organisasi pendidikan kemudian jadi saling ketemu gitu ya, jadi saling belajar dari praktek baik masing-masing, ngumpulin data impact sama-sama gitu, nggak reinventing the wheel, saling ngasih semangat. Kalau yang satu lagi ya kayak Ade, kayaknya perjuangan ini berat banget ya maratonnya, yang satu udah ada dampak dan sebagainya. Nah itu tantangan utamaku kalau personal ya, itu awalnya adalah itu gimana caranya supaya semangat untuk terus menggerakkan perubahan, jadi inovator di ekosistem pendidikan tuh tumbuh terus dan jadi makin kuat, karena ekosistemnya tuh rada toksik sih, banyak banget yang pro status quo gitu, yang nggak mau berubah. Jadi kadang-kadang justru inovatornya yang dibully, Vin, dibilang ini aneh, ini nggak sesuai, ini kok nggak sama pengalaman saya sekolah dulu, ini jangan-jangan salah gitu ya, padahal kan kita maunya melakukan disrupsi dan inovasi terus-terusan. Nah, kalau tantangan dari sudut paradigma, aku ngerasanya tuh yang paling berat soal isu kesenjangan sih. Jadi masih banyak banget miskonsepsi soal kesenjangan dalam pendidikan. Jadi banyak yang ngerasanya tuh kelompok rentan ini itu nggak perlu dapat dukungan lebih, misalnya karena emang males-males, emang nggak pinter-pinter gitu ya, nggak harus dong dapat afirmasi untuk misalnya masuk ke perguruan tinggi negeri atau ke sekolah-sekolah negeri, sehingga yang terasa adalah justru banyak kelompok rentan yang makin terpinggirkan, harus masuk misalnya sekolah-sekolah swasta yang dengan biaya yang juga nggak murah gitu untuk mereka. Jadi dari sudut kebijakan maupun dari sudut persepsi soal wah yang berprestasi nih yang harus dapat dukungan lebih, padahal orang nggak paham, nggak bisa berprestasi itu bukan berarti dia punya defisit bawaan, tapi ada di lingkungan yang mungkin nggak ngedukung buat itu gitu kan. Nah itu tantangan yang amat berat sih kalau ngomong mengatasi isu-isu kesenjangan pendidikan. Nah tapi aku yakin pasti makin banyak lah strategi-strategi yang kita bisa tumbuhin sama-sama, sehingga pada akhirnya ya akses pendidikan, kualitas pendidikan tuh ya bisa dinikmati semua dan setiap anak gitu, dan upaya-upaya dengan teknologi itu salah satunya buat itu. Iya, apalagi kan udah ada semua murid, semua guru ya, jadi ngerasa ada teman seperjuangan gitu. Jadi kalau lagi jadi kayak aduh exhausted atau enggak burn out gitu, terus kayak tapi ada teman seperjuangannya, jadi kayak saling nyemangatin, jadi kayak oh yaudah mungkin kayak istirahat bentar udah gitu, oke, ayo kita go lagi gitu ya. Tapi ada teman seperjuangan gitu ya, dengan ada di komunitas yang sama dan kayak visi yang sama, itu berguna banget sih Mbak Ella. Jadi semua guru itu top banget. Vina ngerasain hal yang sama ya, Vin? Kalau Pokraf jadi bagian dari jaringan SMS agak lebih semangat kan? Iya, kayak ada teman seperjuangannya gitu, kayak oke, ini banyak kok yang berjuang gitu. Jadi spiritnya ada gitu. Iya, karena kan nggak mungkin ada satu orang, satu organisasi, bahkan kayak satu pemerintahan yang bisa menyelesaikan masalah yang kompleks ini sendiri gitu kan. Emang betul-betul butuh semua bergerak. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin future nih, Mbak Ella, kira-kira kayak apa ya? Proyeksi gitu atau enggak pandangan Mbak Ella terhadap dunia pendidikan di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan kira-kira akan seperti apa? Atau akan gimana gitu? Aku optimis banget sih. Maksudnya aku kayak aku tahu sih mungkin orang-orang heran gitu ya, kok pandemi malah optimis gitu. Tapi aku justru ngelihatnya krisis ini itu tuh menunjukkan bahwa banyak banget satuan pendidikan gitu ya, sekolah, madrasah, perguruan tinggi, banyak banget komunitas dan organisasi, banyak banget guru-guru yang justru terakselerasi proses belajarnya gitu. Nah ini yang justru sebetulnya jadi kabar baik gitu. Kalau misalnya proses belajar yang cepat gitu ya, kolaborasi yang dilakukan di masa pandemi untuk saling dukung, kesadaran bahwa ada isu kesenjangan, kesadaran bahwa sekolah tuh sebenarnya bukan cuma soal bangunan gitu ya, tapi jaringan yang saling menguatkan, saling empati antara orang tua sama guru. Mungkin sebelum pandemi ini saling nyalahin gitu kan, atau cuma sekedar menitipkan gitu. Jadi banyak banget modal-modal selama pandemi yang sebetulnya harusnya bisa jadi kebiasaan baru dan jadi budaya baru yang menguatkan gitu. Kalau aku selalu mikirnya
juga misalnya di pandemi ini kita jadi sadar banget bahwa ya gunanya pendidikan tuh bukan cuma sekedar buat akademik gitu kan, tetapi memang buat kesehatan mental, pengembangan karakter dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan semua kesadaran itu, semua praktek-praktek baik yang kita upayakan selama pandemi ini tuh justru jadi makin lama makin kuat dan jadi modal untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai kayak tau kan yang balik lagi terus lupa semua pelajarannya sesudah ini. Mari kita tinggalkan teknologi, mari kita orang tua nggak terlibat lagi di pendidikan gitu ya. Mari kita lupakan bahwa anak itu perlu mengembangkan kemandirian belajar. Jangan sampai itu terjadi, karena aku ngerasanya justru akumulasi pengalaman selama ini itu sesuatu yang mestinya tuh udah terjadi puluhan tahun yang lalu, tetapi ternyata butuh krisis sebesar ini gitu ya untuk kemudian menyebabkan banyak yang merasa ada yang salah dengan sistem sebelumnya, butuh ada cara dan strategi baru, dan makin lama mudah-mudahan kita makin mahir untuk menggunakan strategi-strategi dan inovasi-inovasi ini secara konsisten juga, sambil ya tentu terus beradaptasi terhadap perubahan apapun. Amin, amin, amin. Mbak Vina, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Mbak Ella punya apa ya, cita-cita yang belum tercapai nggak gitu? Kayak ada cita-cita nih, tapi ini belum tercapai. Cita-cita sederhana sebenarnya, nggak sederhana sih. Cita-citanya sebenarnya pengen numbuhin kompetensi yang utuh gitu ya buat semua dan setiap anak gitu ya. Pengen banget pendidikan tuh betul-betul bisa jadi jembatan buat masa depan sih. Nah itu yang sekarang tuh ya belum tercapai karena rasanya jembatannya tuh masih rapuh banget gitu loh, Vin. Maksudnya kayak masih banyak yang ya kejeblos-jeblos gitu ya, masih banyak bolong-bolongnya. Nah tapi jadi kalau ditanya cita-cita udah tercapai sih belum sama sekali, dan kalau aku rasa sih nggak akan tercapai seumur hidupku sih. Jadi apa ya? Jangan sedih. Nggak, maksudnya gini, kalau kita lihat pengalaman transformasi pendidikan di banyak negara itu memang ya butuh ratusan tahun gitu kan, butuh minimal 100 tahun. Beberapa generasi gitu. Ya. Iya, untuk betul-betul kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat blueprint-nya gitu ya. Nah, jadi memang aku ngelihatnya nih bukan cita-cita yang akan aku capai dalam masa hidupku gitu ya, dan yang pasti bukan cita-cita yang bisa aku capai sendiri. Aku selalu ngelihatnya tuh kayak maraton dan estafet gitu. Jadi ya selama aku bisa selesaiin lab ini, aku kan ngerjain ini ya. Sekarang udah 20 tahun lebih lah ya. Nah itu baru sih kalau buat ukuran pendidikan. Mungkin aku bakal kerja ya 20 tahun lagi gitu, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur gitu. Nah tapi itu pun nggak akan sampai ke cita-cita itu. Makanya butuh lebih banyak lagi orang-orang ngerjain pendidikan gitu. Butuh lebih banyak lagi inovator-inovator di ekosistem ini, karena ini benar-benar maraton yang harus dilanjutin gitu ya, sama siapapun yang ingin jadi penggerak. Kalau kita di sekolah.mu dan karir.mu tuh kita menyebut diri kita tuh movers. Jadi dari simunya sekolahmu sama karirmu memang benar-benar apa ya, dan gerakan itu kan ya satu orang ke orang yang lain saling memengaruhi. Nah ini yang mudah-mudahan jadi ekosistem yang menggerakkan lah buat semuanya. Nggak apa-apa kok nggak tercapai sekarang, nggak apa-apa. Katanya pendidik tuh romantis, jadi emang ya menanam benih sekarang gitu ya, walaupun tahu udah mau mati besok gitu, ibaratnya tetap ditanam benihnya, pohonnya akan tumbuh kuat jadi peneduh gitu, memberi manfaat walaupun kitanya juga udah nggak ada di situ. Aduh, terharu. Terakhir mungkin Mbak Ella bisa ini kasih kayak pesan-pesan gitu untuk orang-orang kreatif yang nonton ini. Iya, pertama aku mau ngucapin selamat sudah berhasil mengidentifikasikan diri sebagai orang kreatif gitu, karena itu tuh label yang penting gitu ya. Kalau kita punya self awareness, membentuk self identity sebagai orang yang kreatif, itu langkah kita untuk betul-betul bisa beraksi dengan kreatif gitu ya, menghasilkan karya-karya yang kreatif tuh udah jadi jauh lebih mudah. Dalam kenyataannya tuh masih banyak banget orang di Indonesia yang ngerasa gue nggak terlahir kreatif gitu ya, atau nggak tahu bahwa kreativitas tuh sebenarnya kompetensi yang bisa terus dilatih gitu ya lewat berbagai bentuknya. Nah yang kedua tadi karena masih langka banget,
orang-orang yang punya keterampilan gitu ya, kemampuan jadi original, punya ide-ide yang orisinil, bisa mengelaborasi ide dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya orang kreatif nih ternyata bukan cuma buat diri sendiri gitu, harus jadi contoh, harus cerita sebanyak mungkin teman-teman yang lain tentang sebenarnya proses jadi kreatif itu seperti apa. Nah, karya-karya yang dihasilkan itu juga jadi penting banget gitu. Nah, aku mungkin pesannya adalah pengen dengar lebih banyak ceritanya gitu ya, refleksinya dari masing-masing. Tadi kan aku udah berbagi duluan nih tantangannya apa gitu kan, yang keeps me going apa dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan proses kreatif ini juga bukan jadi sesuatu yang ada di kepala masing-masing gitu ya. Mau teman-teman di bidang apapun, tetapi bisa dibagi ke sebanyak mungkin ruang, sehingga kita juga jadi bukan cuma orang-orang yang kreatif, tapi masyarakat yang betul-betul mendukung kreativitas dan jadi ekosistem yang kreatif juga, karena itu esensial banget buat pendidikan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ella sudah hadir di podcast ini. Semoga Mbak Ella dan keluarga sehat-sehat, bahagia selalu. Makasih, aku juga makasih ya Vin udah bikin podcast ini. Salam buat semua teman-teman di Vokraft, mudah-mudahan manfaat. Thank you yang udah dengerin semuanya. Dadah. Makasih. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih juga sudah mengikuti podcast Voice of Orang Kreatif sampai akhir. Jangan lupa untuk follow Instagram-nya Vokraft, Semua Murid Semua Guru, sekolahmu, karirmu, Sekolah Murid Merdeka, ya jangan lupa follow, langsung dicari aja di Instagram-nya. Dan like, subscribe YouTube channel kita juga. Dan buat para penggiat pendidikan, di teman-teman semua yang kayak punya concern di pendidikan, saya saranin untuk gabung di Semua Murid Semua Guru. Dan buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang kreatif, bisa gabung di komunitas orang kreatif. Linknya ada di description box di bawah ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.